dalam hal ini yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Ahmadi Rojali, CMA. Alhamdulillah beliau sudah berhadir di dunia online kita pada siang hari ini. Selamat datang Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngelihat antum sehat jadinya. Alhamdulillah, tayyibin, syakirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Munawarin. Baik para Bapak Ibu, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan akhlak dalam ajaran Islam. Ya, jadi memang ada 4 komponen di dalam ajaran agama kita, yaitu tentang tauhid atau tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah duniawiyah. Nah, itu seringkali diungkapkan dalam kajian-kajian keislaman di PPK apa di Persyarikatan Muhammadiyah, seringkali diungkapkan hal tersebut. Maka dalam kaitannya pada siang hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Ya, memang yang lainnya akidah, ibadah itu mungkin nanti kita bahas di kemudian hari. Tetapi dalam hal ini kita akan membahas tentang akhlak dalam ajaran Islam. Ya, begitu begitu tinggi ya nilai-nilai akhlak dalam Islam, bagaimana adab dan sebagainya. Apakah sama dengan etika, apakah sama dengan moral, apakah sama dengan budi luhur atau karakteristik atau bagaimana, nanti bisa kita sharing bersama Dr. Ahmadi Rojali. Pada kesempatan hari ini beliau yang akan memberikan materi tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk persingkat waktu ya, karena memang banyak kesibukan para dosen dan sebagainya, khusus Ibu Ketua, maka kita mulai saja ya untuk kajian keislaman pada siang hari ini. Kami berikan waktu mungkin 30 menit ke depan Ustadz, Dokter, untuk bisa menjelaskan panjang lebar dan sebagainya. Ya, nanti sebelum asar mungkin ada 10 menit waktu untuk bisa tanya jawab di antara kita semuanya. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali, kami persilakan kepada beliau. Tafadhol Ustadz. Syukran, syakirin ya Syekhna. Ana bisa screen saya. Share screen. Oke, share screen. Pak Edison, monggo dijadikan ini host. Enggak dijadikan pengantin enggak? Enggak, insyaallah. Bukroh insyaallah Ustaz. Masyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wassalatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim. Ada tamu. Nabiyina wa qudwatina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ashabi wa inna insyaallah minal alimin. Para orang tua, para guru, para dosen, bil khusus Ibu Ketua STI Muhammadiyah, Ibunda Dr. Haji Lela Nurelawati SEMM, juga tadi ada Bu Peggy, Bu Dr. Peggy, juga ada para Wijo, juga ada Ayahanda Pak Haji Enang Muiz, yang seluruh yang hadir insyaallah, yang kecil tak disebutkan nama. Tadi ada Pak Oman berebut baca Quran dengan saya. Ya, alhamdulillah sehat. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Ustaz? Sudah bisa belum? Oh, sudah ya, coba ya. Baik. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Pertama bersyukur ketemu Pak Rawijo, meskipun wajahnya rata ini, saya nggak bisa ngelihat beliau karena mungkin agak sedikit cahayanya kurang.
Jadi saya melihatnya wajahnya rata ya, tapi satu kesyukuran buat kita melihat para orang tua kita, seluruh sivitas akademika STI Muhammadiyah. Tentunya ini rasa syukur yang luar biasa. Allah sampaikan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat yang paling besar adalah nikmat bertemu saudara kita dalam keadaan sehat dan baik ya. Kalau Pak Haji Enong cerah, jelas, karena cahayanya luar biasa. Ya, jangan-jangan pulang umroh ini kayaknya. Kalau Pak Rijo kalau kurang cahaya, maksudnya lampunya, atau backlight itu karena memang dekat jendela ya, jadi cahayanya beradu. Ya. Betul. Jadi lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita bertemu dengan orang-orang baik dalam keadaan baik bersama sivitas akademika STI Muhammadiyah seluruhnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita di tengah COVID-19 ini tetap sehat walafiat, tetap produktif dalam rangka menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi biha ashran. Siapa yang berselawat kepadaku, kepada Rasul, maka sekali saja diganti dengan 10 kali. Wa khutta anhu asra khataya, dan Allah tutup kejelekan kita, keburukan kita. Mungkin ada sesuatu yang akan menimpa kita, maka kemudian Allah tutup 10 pintu-pintu keburukan. Wa rufi'at anhu asra darajat, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga diangkat 10 derajat dari kehidupan kita saat ini. Maka setelah bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, ketiga kami ucapkan mana dia? Sebentar, slide-nya mundur. Ya. Selamat kepada Muhammadiyah, seabad sewindu. Ini Pak Rawijo udah mulai terang nih. Cahayanya udah luar biasa. Begitu disebut Muhammadiyah langsung terang menderang, ya kan? Maka kita bersyukur menjadi bagian dari Muhammadiyah, bisa tersenyum, bisa menyaksikan sejarah hidup dan bersukacita, bersukaria di pandemi ini. Boleh jadi orang tua pendahulu pendahulu kita seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seterusnya boleh jadi tidak merasakan seperti kita rasakan sekarang. Pun demikian kita tidak merasakan bagaimana yang beliau rasakan, dan kita hari ini dan besok insya Allah akan merayakan sama-sama sahabat sewindu dalam rangka mengatasi seluruh permasalahan bangsa di tengah pandemi, insya Allah atas izin Allah tentunya. Maka ini ikutan Pak Rizal sebetulnya. Pak Rizal ketika di grup memberikan link, saya coba untuk masuk, ternyata minta Facebook. Saya lupa Facebooknya itu passwordnya, karena punya Facebook udah lama, ya kan. Akhirnya coba dengan segala rintangan bisa juga, alhamdulillah. Hanya saja kok bisa foto ini yang timbul, padahal fotonya yang saya kasih Ustaz Andri. Tapi walau alam, mungkin Google-nya kenalnya yang ini sementara. Maka sore hari ini saya diamanahkan sampai 30 menit ke depan, ya, insya Allah tentang bagaimana melihat kembali, belajar kembali, dan mengingat kembali bersama para dosen dan sivitas akademika STI Muhammadiyah Jakarta dan bersama karyawan yang lain, ya, tentang apa itu dan bagaimana akhlak dalam ajaran Islam, yang sebetulnya kita sudah sama-sama melakukan apa yang disebut dengan hakikat akhlak. Tentunya tadi dari awal seluruh yang masuk juga sangat-sangat bisa kita tiru sebetulnya dalam rangka bermuamalah duniawiyah yang tadi sudah disebutkan, bagaimana menjadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada statement di grup kita.
Yaumil Milad 108 tahun Muhammadiyah, ada kutip di situ, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Ini dikutip dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Artinya di sini kita bisa lihat slogan, statement, pembelajaran yang diberikan oleh Muhammadiyah sebetulnya sangat erat dengan pembelajaran dan pengingatan kita tentang akhlak, nilai dan seterusnya. Juga kalau kita bisa lihat literasinya, sebetulnya ini mendorong kita untuk kemudian tidak mencari kehidupan, ya kan, tapi bagaimana kita menghidupi dalam rangka bermanfaat, menjadi yang bermanfaat di antara manfaat yang lain. Saya rasa ini akan terwujud kalau kemudian bisa kita aplikasikan nilai-nilai, akhlak-akhlak yang tentunya sudah dicontohkan oleh baginda kita Rasul, seperti yang Allah sudah ikrarkan, ya kan, dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya. Sungguh Nabi itu adalah khuluq, bukan hanya akhlak tapi khuluq. Kalau akhlak satu boleh jadi perilaku yang dicontoh, tapi kalau sudah khuluq sangat majemuk, ya kan, dan bisa sangat dicontoh. Kenapa sangat bisa dicontoh? Karena Nabi kita sudah diikrarkan dan sudah dibocorkan oleh kita sejak awal bahwa beliau bukan malaikat, beliau juga bukan berbeda dengan kita, akan tetapi seperti yang kita baca surat Al-Kahfi yang disunahkan kita baca setiap hari Jumat, tentunya di ayat terakhir, Kul ana basyarum mislukum. Kabarkanlah kepada mereka Muhammad bahwasanya aku seperti kalian. Artinya kita bersyukur Nabi kita adalah manusia. Bahkan beliau mengikrarkan akulu wa ashrabu wa amsi bil aswaq. Saya makan, saya minum, dan saya juga jalan ke pasar. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga kemudian menikahi perempuan. Bisa dibayangkan kalau Nabi kita diambilnya dari malaikat, nggak kenal perempuan, ya kan, nggak kenal pasar, ya kan, kemudian nggak makan, nggak minum, sulit bagi kita. Tapi kemudian Allah ikrarkan dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahwa engkau adalah manusia sama dengan mereka. Meskipun kita pahami bahwa basyarun la kal basyar, beliau juga manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Khiyarun min khiyarin, sudah pilihan di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga setelahnya kelihatan ya, ada revolusi akhlak tapi melanggar protokol kesehatan. Ini disampaikan oleh sekretaris kita Umum PP Muhammadiyah pada tanggal 13 November 2020 hari Jumat, ya. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada hakikat apa yang disampaikan PP Muhammadiyah misalnya, entah itu akidah, kemudian didukung dengan syariah, ya kan, kemudian didukung dengan akhlak dan beraplikasi di muamalah duniawiyah, tentunya kita tidak terjebak pada satu kesalahan yang sebetulnya itu bisa kita antisipasi, ya. Apa yang terjadi di depan mata kita semua sebetulnya adalah bagian dari i'tibar, pelajaran. Dalam hal ini saya sepakat dengan Satgas COVID-19, ya, Bapak Doni Murardo itu. Beliau satu kesempatan saya pernah perhatikan membawa masker lebih dari 100 lebih, ya. Hampir kalau diperkirakan bisa 500-an. Bahkan ada yang menyatakan itu 1000. Masker itu dibagikan pada satu aktivitas yang sebetulnya tidak bisa kemudian ditahan, tidak bisa dihindari, tapi kemudian beliau juga mengambil langkah untuk memberikan masker. Meskipun di sebelah sana ada yang menyatakan bahwa beliau kemudian mengiyakan acara itu, tapi yang bisa kita ambil termasuk saya adalah bagaimana kita meminimalisir dari sesuatu resiko yang lebih banyak, ya. Kita kalau keluar selalu bawa masker satu box, bukan satu yang kita pakai, satu box. Karena di jalan pasti ketemu orang yang cari masker. Di masjid ketemu orang yang maskernya jatuh di kamar mandi.
Bahkan suatu ketika saya juga pernah nggak sadar maskernya ternyata lepas, ya kan, di daerah Pondok Pinang. Tapi kita memang selalu bawa masker banyak, sehingga saya pikir bahwa di sini ketika kita berakhlak, tentunya kita mengantisipasi apa yang kira-kira baik menjadi baik, yang tidak baik itu bagaimana kita jadikan satu tatapan pandangan untuk menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saja kita mengembalikan bicara akhlak dalam tatanan ajaran Islam, maka kita bicara etimologi, bicara terminologi. Sebab kalau tidak kita kembalikan kepada etimologi dan terminologi, tentunya kita akan terjebak pada satu aktivitas yang akhirnya bukan malah kita menjadi ibadah, akan tetapi malah kita menjadi sesuatu yang habaan mansuro, debu-debu yang berterbangan, ya. Katakan misalnya klausul yang menyatakan bahwa tidak perlu salat hajat, karena memang kemudian setiap melakukan takbir, dimulai dengan takbir dan dalamnya ada qaul, perkataan, ada doa, diakhiri dengan salam, semua adalah bagian dari hajat. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Itu kan bagian dari doa, permintaan, hajat kita. Bahkan di akhir, ya kan, selalu misalnya ada proposal yang kita sounding kepada Allah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya. Itu artinya sampai kita belum mengalami alam kubur saja, kita masih minta proposal untuk dijauhkan dari azab kubur dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita kembalikan ke secara etimologi ini penting dan terminologi agar kemudian bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga tidak pada aktivitas yang tidak pas dalam kehidupan kita. Maka akhlak secara etimologi, ya kan, kalau kita lihat itu berakar dari kata-kata akhlako. Ya. Akhlako ini kalau kita melihat bukan hanya sekilas tidak sedikit tapi banyak. Bahkan di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini huruf. Yang kalau 4 suka tidak suka, mau tidak mau, ini masuk kategori adalah al-fi'lul mazid, ya. Kata kerja yang ditambah, ya. Artinya bertambah setelah ada apa? Setelah ada keyakinan nantinya. Kedua, ya kan, kita bisa lihat di fi'il mudhari'nya, ya. Kalau ini adalah fi'il madi, simple past tense. Kalau yang kedua adalah fi'il mudhari, present continuous tense. Maka di akhir menjadi yang seperti kita lakukan adalah akhlak atau masdar. Nah, mulai dari akhlako, kemudian yakhluku sampai akhlak, ya kan? Kesemuanya berakar daripada qimah, yang artinya adalah suatu nilai. Saya hari ini duduk, ya kan, Pak Rawijo duduk, Pak Enong Musis juga duduk, teman-teman juga duduk. Kenapa duduk? Karena memang kita nge-zoom ini sambil duduk, ya kan. Tapi kalau kita salat, maka kemudian kita harus berdiri, ya kan. Andai kita tidak bisa berdiri, fa'in ajaza bil qiyam. Saat kita berdiri nggak mampu, maka jazabil julus, boleh duduk, ya. Nah, qiyam itulah menjadi qimah. Berdiri kita itulah menjadi satu nilai. Artinya dengan qimah, dengan akhlak, kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orangnya, kitanya adalah makhluk, ya. Yang menciptakan adalah Khaliq, ya. Maka seringkali kita mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk-makhluk Allah, baik itu jin, manusia, diciptakan adalah untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat secara terminologi, akhlak itu adalah bagian yang akhirnya bisa kita simpulkan sesuatu yang berkaitan dengan nilai, baik itu perilaku ataupun perbuatan manusia. Jadi baik itu perilaku atau perbuatan manusia, ya. Sebab ada perilaku-perilaku yang kemudian baik,
tapi kemudian bersanding dengan ketidakbaikan. Kalau kita melihat tetangga kita misalnya, ya di beberapa literasi bisa kita lihat, ya kan, ada eskalator yang khusus, ya kan, untuk pejalan kaki, ada eskalator yang memang cepat, ya kan, ada eskalator yang untuk stay away, lambat. Tapi 3 eskalator itu tidak ada orang yang kemudian sambil ngobrol di eskalator, karena itu tempat yang dianggap emergency. Kalau di kita kan berbanding terbalik, ya, bahkan eskalator itu tempat jadi bercandaan terkadang, ya. Tapi di tempat yang kita anggap itu sudah baik, ya kan, perilakunya baik, ya kan, kemudian budayanya baik, tapi kan tetap saja ketika antrinya bagus, ya kan, kemudian tatanan negaranya bagus, tapi kalau kita lihat di Genting misalnya, itu akan banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang, juga mabuk dan seterusnya, itu dilegalkan, ya kan. Kemudian juga di tempat lain kita bisa lihat bahwa aktivitasnya luar biasa disiplin, tapi perjudian juga miras dan seterusnya itu menjadi legal. Itu artinya bahwa perilaku dan perbuatan manusia ini akan bisa teratasi ketika kita menyandingkan itu dengan akhlak, insya Allah. Maka bisa kita ambil dari legalitas akhlak itu seperti yang tadi kita sampaikan, ketika kita mengambilnya dari etimologi dan terminologi, maka kita akan bisa mengambil legalitas dengan baik. Ya, tentunya ada Quran dan hadis, dan legalitas ini sering dinyatakan dalam usul fiqh sebagai masdar iltifaq, ya, muttafaq, sumber-sumber ajaran Islam yang disepakati. Artinya bicara akhlak, Allah ikrarkan beberapa kali dalam Quran. Di antaranya ada surat Al-Qalam tadi yang kita baca, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di hadis juga sangat banyak sekali, ya kan. Yang paling tenar adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, ya kan. Bahkan katakan kejadian Abdullah bin Muljam ketika akhirnya menghabisi nyawa Ali bin Abi Thalib, ya kan. Kita bisa lihat bahwa ini kan ada ketimpangan sebetulnya, bahwa ketika Rasul menyatakan laukana hubbuka, ya kan, katakan saya Imam Syafi'i yang menyatakan ini, laukana hubbuka shadiqan la ata'tuhu, ketika kita mencintai Nabi kita, maka kemudian kita akan timbul ketaatan, ya kan. Artinya menimbulkan cinta itu melahirkan ketaatan. Begitupun akhlak, ya kan. Dan begitu cinta hadir, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Ketika seorang sudah menyatakan cinta, maka kemudian akan lahir satu ketaatan dengan apa yang dicintainya. Artinya endingnya adalah akhlak yang kemudian bermuara pada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab pernah direvisi akhlaknya oleh siapa? Oleh Rasul, ketika beliau menyatakan, hari ini aku berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, engkau utusan Allah, dan aku mencintaimu sama dengan seperti aku mencintai diriku. Ternyata kata Rasul, la ya Umar, tidak wahai Umar, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak seperti itu Umar. Yang betul adalah tidaklah orang itu beriman sebelum dia mencintai diriku. Seperti apa? Seperti dia mencintai, ya kan, lebih dari apa yang dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan manusia secara umum, ya kan. Maka di sini bisa kita lihat bahwa literasi yang bisa menguatkan akhlak itu sangat banyak, diantaranya Quran dan hadis. Secara umum bahwa akhlak itu bertujuan untuk memberikan satu bentuk pribadi muslim yang lebih baik, lebih luhur, dan lebih budi pekertinya, seperti yang disampaikan Ustaz Andri tadi barusan, ya, lebih berbudi luhur dan seterusnya.
secara khusus bahwa akhlak itu membersihkan diri dari akhlak tercela, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Itu artinya bahwa ada yang umum bisa kita lihat dan ada yang khusus. Maka yang umum tadi bisa kita kategorikan dengan tadi disiplinnya bagus tapi mungkarotnya masih sangat terlihat, perjudian, ya kan, miras dan seterusnya. Maka ini bisa kita lihat dalam beberapa literasi itu adalah adab, ya. Akan tetapi kalau kita masuk secara khusus maka lebih kepada membersihkan diri dari akhlak tercela dan seterusnya. Ini diawali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disimpulkan akhlak itu adalah nilai yang kemudian lahir dari keyakinan-keyakinan setelah kita mengalami proses-proses ibadah. Akan tetapi adab itu adalah proses-proses yang kemudian lahir ketika kita mau belajar, mau disiplin dan seterusnya, ya kan. Dan ketika kita sudah melakukan aktivitas beribadah, maka sebetulnya sudah Allah berikan satu reason, satu alasan untuk kita melakukan itu, maka akan diberikan nilai. Katakanlah sholat Jumat barusan, sholat Jumat kita barusan tentunya kita lakukan dengan prosedural, baik itu rukun maupun hadisnya, baik itu sesuatu yang kita jaga tidak tertinggal untuk kemudian absah salat kita, ya kan? Jadi awali dengan kemudian kita mendengarkan khatib khutbah, kemudian salat kita dibuka dengan muftahatun bit takwir, dengan takbiratul ihram, dan muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Akan tetapi proses nilainya tidak dalam salat. Allah sampaikan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka nilai dari salatnya setelah kita beribadah, akhlak yang keluar adalah ada rasa kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka nilai itu kemudian lahir bukan pada tahap ibadah prosesnya, akan tetapi di luar. Maka kita bisa lihat pernyataan beberapa ulama yang menyatakan ij'alu ma fis shalah kharijaha. Jadikanlah apa-apa yang di dalam sholat itu teraplikasikan di luar sholat, dan itu menjadi akhlak. Artinya kalau kita kemudian taat patuh di dalam sholat harus, karena memang dia dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada perkataan, ada perbuatan, dan ada doa. Akan tetapi bagaimana nilai implikasi yang kita dapat, ya, ulama menyatakan ij'alu ma fis shalah kharijaha. Jadikanlah nilai-nilai akhlak dari sholat itu yang ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu kharijaha, di luar sholat. Ya, artinya tugas kita belum selesai setelah sholat Jumat, yaitu bagaimana kita menjadikan itu semakin kuat rasa kita untuk jauh dari yang namanya mungkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi seperti yang diamanahkan oleh LPP AIK, bagaimana kemudian kedudukan akhlak dalam Islam, ya. Tentunya akhlak sebagai sentral tadi untuk mengetahui, dan kedua adalah sebagai ukuran keimanan seseorang. Ingat sekali lagi bahwa akhlak itu akan tercermin setelah dia yakin dan beribadah. Beda kemudian dengan adab tadi. Adab tidak perlu kemudian keyakinan dan tidak perlu ibadah, hanya kemudian belajar, tekun, maka melahirkan adab. Tapi kalau akhlak dia harus berkeyakinan sehingga melahirkan ibadah-ibadah dan akhirnya melahirkan nilai-nilai daripada akhlak itu sendiri. Maka kalau kita lihat sesuai amanah dari LPP AIK, STMJ, bagaimana kemudian akhlak dalam sistem ajaran Islam, maka kita mengenal yang namanya din, ad-din, ya. Ini ad-din. Ad-din adalah agama. Dalam sistem ajaran Islam, maka akhlak bisa kita lihat posisinya adalah setelah ada akidah, kemudian ada syariah, ya kan, diakhiri dengan muamalah duniawiyah, maka kita bisa melihat ada akhlak di sana yang akhirnya merangkul ketiganya. Jadi akidah, syariah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Ini yang sering kali kita singgung dalam rangka mengkaji beberapa aktivitas-aktivitas kita di Muhammadiyah.
Nah, ini yang saya bilang tadi, ada adab, ada akhlak. Ya, antara adab dan akhlak tadi sudah kita singgung bahwa akhlak lebih kepada nilai yang kemudian dia lahir dari proses keimanan, keyakinan, dan akhirnya melahirkan ibadah yang benar. Ya, bagaimana sholat itu akan benar ketika didukung dengan wudu yang sah. Wudu yang sah ketika didukung dengan metodologi yang sah. Metodologi yang sah juga akan mendukung dengan unsur-unsur yang sah. Maka kemudian lahirlah ibadah. Setelah keyakinan kepada Allah, kita salat, kita melakukan ibadah yang lain, maka lahirlah akhlak. Ya. Adapun adab tadi tidak perlu kemudian kita berkeyakinan. Nah, pertanyaannya adalah kapan momentum akhlak itu timbul? Kapan momentum akhlak itu? Kapan sih kira-kira akhlak itu bisa kita pupuk, ya kan? Jawabannya adalah ketika lahir mahabbah. Mahabbah ini adalah kecintaan kita, rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi kita. Ya, seperti yang kita sampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nas ajmain, bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum akhirnya kemudian lebih mencintai Rasul daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia secara umum. Dan ini adalah merupakan bentuk ikrar Umar bin Khattab yang direvisi. Ya, akhlak Umar bin Khattab yang direvisi oleh baginda kita Rasul. Maka akhlak yang ditanam di atas tanah mahabbah tadi, mahabbah itu rasa cinta. Ya, kita sering kalau anak-anak kita itu kadang-kadang salah SMS, ya, salah nge-WhatsApp, ya kan, itu ujungnya ya habibi, ya. Padahal yang dikirim adalah dosennya. Maksudnya dia mau mengirim teman yang dekatnya, ya kan. Kalau yang laki-laki biasanya habibati, ya kan, itu orangnya, tapi bentuk kecintaannya yang menimbulkan akhlak itu adalah mahabbah, ya, disebut dengan mahabbah, rasa cinta yang akhirnya tumbuh, ya kan, memupuk rasa, ya kan, yang lebih yakin kepada Allah dan Rasulnya dan menghasilkan akhlak. Nah, kalau akhlak sudah ditanam di atas tanah mahabbah, akan lahir yang namanya ittiba, lahir yang namanya al-khidmah, lahir yang namanya al-badlu wal-'ata. Ya. Apa sih implikasi kita kemudian mahabbah cinta dengan Rasul dan timbul akhlak? Apa urusannya dengan ittiba, urusannya dengan khidmah, dan urusannya dengan al-badlu wal-'ata? Ittiba yang kita pahami dalam terminologi Muhammadiyah adalah tidak taklid buta. Ya. Tidak seperti melakukan aktivitas tanpa mengenal hakikat dan dalilnya, ya kan, sehingga kita ikut-ikutan, ya. Tapi ittiba ini adalah bagaimana kemudian kita melihat sesuai namanya ittiba, berarti taba'a seringkali mendoakan Rasul itu dengan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin, kepada keluarganya, saudaranya, disampaikan atau dicontohkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal yang namanya Abdullah bin Umar ibn Khattab, ya kan? Abdullah bin Umar ibn Khattab yang menyatakan, man minkum dakhalal jannah, siapa di antara kalian yang sudah pernah masuk surga? Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Yang seketika itu Umar menundukkan kepalanya. Ditanya lagi, man minkum syaraba ma'ul jannah, siapa di antara kalian yang pernah minum air surga? Apa kata Abdullah bin Umar? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Yang lain bertanya, dari kapan kau minum air surga? Ya kan? Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, amantu billahi bima ja'a bihi Rasulillah. Aku beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang kau sampaikan. Maka kalau kau pernah ke surga, aku juga pernah ke surga. Kenapa? Mengikuti ittiba baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Abu Hurairah, bisa kita lihat. Abu Hurairah ini, ya kan, selalu menyatakan bahwa ausani khalili, ya, aku diwasiatkan oleh Khalil. Khalil itu adalah kekasih. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, ya kan, kekasih Allah. Apa kata dia?
li'an utira, ya kan, aku melakukan sholat witir setelah melakukan sholat isya. Jadi teman-teman kita yang witirnya itu langsung, tidak tidur lagi, apalagi besok acara, hari ini luar biasa sibuk, ya kan, Pak Bu Ketua misalnya warawiri mondar mandir, pastinya mungkin mohon maaf karena tingkat kesibukan yang luar biasa, persiapan untuk esok hari, tentunya malam agak sulit untuk tidur, ya kan, sedangkan pengen witir. Nah, itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah untuk berwitir sebelum tidurnya, ya. Bahkan Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakrin mata tutiru, wahai Abu Bakar, kapan kau salat witirnya? Ba'dal atama, setelah selesai semua, ya, selesai ngunci pintu, selesai melihat anak istri dan seterusnya, maka kemudian baru dia witir. Artinya melahirkan ittiba. Yang kedua ada khidmah, bahwa akhlak yang ditanam dalam tanah mahabbah melahirkan khidmah. Apa itu khidmah? Ayahanda bunda yang sudah umroh atau haji pasti melihat seringkali slogan khidmah. Bahkan di bus-bus itu tulisannya khidmatun nakal, ya, khidmah nakal. Kemudian di toilet-toilet, di pasar-pasar, bahkan ada sekarang itu mobil penjemputan orang-orang gila. Karena diketemukan riset terakhir di Indonesia mereka nggak gila, tapi sesampainya di tanah suci itu banyak saudara kita yang tiba-tiba bermasalah dengan daya pikirnya, linglung dan seterusnya, bahkan ada yang gila. Jadi sekarang ada khidmatun nakal juga, mobil yang khusus menjemput orang gila. Rata-rata bahkan minum air juga, minuman juga khidmat. Khidmat itu berarti adalah bisa kita lihat dengan pelayan, ya. Kalau yang pernah masuk ke Masjidil Haram, ada pintu satu namanya pintu Malik Abdul Aziz. Itu pintu utama yang sudah berpuluh tahun dibuat sampai sekarang belum selesai. Ya. Dulu kita lihat itu sebelum kuliah, sampai selesai kuliah juga belum selesai juga. Itu pintu satu sampai detik ini nggak selesai. Kalau kita keluar itu ketemu jam gadang yang kita kenal dengan Burjul Jamzam. Tulisannya warna hijau itu Khadimul Haramaini Syarifain, pelayan dua tanah suci. Artinya khidmah ini pelayan. Maksudnya apa? Rasulnya sudah mati, ya kan, akhlak yang mau kita contoh orangnya udah nggak ada. Bagaimana kita bisa khidmah? Ya. Abu Jahal, Abu Lahab meminta kepada kafir Quraisy, mereka yang mau menjenguk saudaranya yang sudah masuk Islam diperbolehkan dengan syarat satu. Dia harus mencari kelemahan Muhammad ketika dia berada di Madinah. Berangkatlah ini mereka-mereka yang kangen dengan saudaranya yang sudah masuk Islam, berangkat ke Madinah. Setelah pulang dari Madinah, bagaimana? Ya, kata Abu Jahal, apa yang bisa diserang? Apa yang bisa dihancurkan Muhammad? Apa kata mereka? Di sini saya tulis dan ini menjadi viral setelah nanti Fathu Makkah, ya kan? Kaifa taqtuluna Muhammadan? Bagaimana kita bisa membunuh Muhammad? Wa ashabuhu kadu yaqattiluna ala wuduhi. Sedangkan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya itu berebut untuk mendapatkan air wudunya. Jadi bagaimana kita mencari kelemahan Rasul? Karena memang khidmah mereka luar biasa, meskipun mereka banyak kerjaan. Kemudian yang terakhir ada al-badlu wal ata, ya. Al-badlu wal ata adalah satu pengorbanan yang akhirnya memberikan feedback balik kepada kita satu reward dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak akan mendapatkan sesuatu sebelum kita memberikan apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pengajian enggak ada absennya, Sob? Ada. Mana? Ada absennya ya. Budi ke atas. Kemudian terakhir ada pembagian akhlak, ada akhlak yang mahmudah, ada akhlak yang madmumah, ada akhlak yang tercela dan ada akhlak yang terpuji, ya. Mahmudah seringkali kita sebut dengan hamid, ya, alhamdu. Ya, tahmid berarti ya akhlak yang mahmudah berarti terpuji, madmumah berarti tercela.
bentuk-bentuknya seperti ini, diantaranya bentuk-bentuk macam akhlak kepada Allah, akhlak kepada ya manusia, ya kan, lingkungan dan seterusnya. Saya ingin mengaitkan ada tasawuf modern yang didengungkan oleh Buya Hamka. Jadi akhlak itu ketika kita banyak baca dari beberapa literasi, Buya Hamka menyandingkan itu dengan tasawuf modern. Nah, maka dengan tasawuf modern, maka kita sudah berakhlak sebetulnya. Yang kita lihat tadi ada sikap dan perilaku yang kemudian mencari ridho dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis-jenis tasawufnya yang banyak kita lihat. Ada yang namanya takhalli, ya. Ada kemudian tahalli, kemudian ada tajalli. Takhalli, kita berusaha mengakulturasi aktivitas kita dengan akhlak. Yang kata Nabi jangan marah, ya kan? Ya kalau nggak keluar kan nggak enak kan begitu. Jangan wa ahsin ilaman asaat, berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita. Teorinya gampang, tapi kan prakteknya sulit. Nah itu takhalli, berusaha meskipun batin ini berontak, tetap kita pemakai takhalli, akhlak tadi. Setelah takhalli ada tahalli. Ya, tahalli berarti kemudian kita akan bisa mengkondisikan diri kita baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, marah atau tidak marah, suka atau tidak suka. Yang terakhir menghasilkan tajalli, ya kan? Sifat yang akhirnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini bagian dari tasawuf saja, ada tasawuf sih dan seterusnya. Ini juga contoh-contohnya saja, bagaimana diantaranya adalah perilaku-perilaku tasawuf modern yang sering kali kita dengar didengungkan oleh Buya Hamka. Ya. Kemudian terakhir, ya ini ada penerapannya, bagaimana kita memelihara iman. Ya, ini sangat penting. Ada seorang nabi hampir luar biasa membina anak-anaknya sampai kemudian ketika wafat, ya kan, wa id qala Yaqub id hadara Yaqub alaihimul maut, ketika am kuntum syuhada id hadara Yaqub al maut. Apakah kalian berpikir ketika Nabi Yakub sebelum wafatnya itu gelisah memanggil anak-anaknya? Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau lakukan nanti setelah aku meninggal, ya kan? Apa yang kau sembah setelah aku nggak ada, ya kan? Tapi beliau menyatakan anaknya na'budu ilahak, ya, aku menyembah Tuhan yang Bapak sembah, ya, bukan Allah tapi Tuhan yang Bapak sembah. Itu artinya iman ini sangat rentan untuk kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita menjadi husnul khatimah. Kemudian sabar, ya, innama yuwaffas sabiruna ujrahum, ya kan. Seringkali kita melakukan aktivitas kita dengan sabar dan salat, ya, wasta'inu bis sabri was salah, ya kan, minta dalam keadaan dengan sabar dan salat, ya kan. Innallaha ma'as sabirin. Yang terakhir iffah. Setelah memelihara iman, sabar, maka iffah. Apa yang diuji oleh Allah kepada para wijo, karena para wijo dianggap oleh Allah mumpuni dengan bentuk ujian tadi. Kalau di saya, boleh jadi sayanya nggak mampu, nggak kuat. Apa yang kemudian di saya pun boleh jadi, ya kan, itulah mungkin yang dianggap oleh Allah kuat. Ya, maka tiap-tiap kita pasti punya masalah, punya ujian. Maka standarisasinya dalam Al-Quran di Al-Baqarah 286 adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di akhir kita ingin sekali menjaga iffah, ya, menjaga diri kita dari kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya selembaran kemarin. Yang bisa membuat kita bahagia adalah membandingkan hidup kita dengan tidak memenuhi orang lain. Terakhir ini saya nyatakan terima kasih jazakumullahu khairan katsira, ya. Ini hanya ada Facebook dan YouTube-nya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun lillahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Edison, Pak Edison. Oh, Pak Edison. Udah lewat 30 menit, maaf. Iya, siap. Siap. Oh iya, Pak Dada. Silakan Pak Dada, saya kembalikan ke Pak Dada. Ya. Baik, Ustaz. Gimana kabar ente? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ngelihat Pak Dada sehat terus. Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kiri di bawah. Dibuka untuk 2 pertanyaan. Ya, Silakan tanya. Bapak Ibu. Tanya Pak Edison. Iya, Pak Nong, silakan Pak Nong. Ya. Pak Kiai, akhlak itu bisa dipelajari atau memang timbulnya dari hati kita sendiri gitu? Atau akhlak, misalkan akhlak itu kan sulit ya, akhlak itu kadang-kadang sering memang seperti itu gitu, kebiasaan atau orangnya itu kurang gitu, atau gimana ya, baik gitu. Ya. Atau bisa beda dengan adab, mungkin adab itu tadi katanya bisa dipelajari. Kalau akhlak itu memang katanya memang dari hati kita sendiri. Gimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Betul. Ya, memang pada dasarnya akhlak tadi sudah disebutkan oleh ayahanda Pak Jenong Muiz, ya kan? Bagaimana, apakah dari hati kita sendiri, ya kan, atau bagaimana gitu kan? Ada sahabat namanya, ini saya tadi baca, ya kan, ada sahabat namanya sebentar, ada Khalad, namanya Khalad Az-Zukhrafi, ya, Az-Zukhrafi. Nah, Khalad ini sholat di depan Rasul, ya, begitu sholat, ya kan, selesai assalamualaikum warahmatullah, kemudian kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam tusalli ya Khalad. Khalad, salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat, ya kan? Sholat lagi dia, gitu. Begitu sholat lagi, ya kan, nengok lagi ke Rasul. Rasul ngomong lagi, ya sholli fa innaka lam tusalli ya Khalad, ya kan? Kedua kalinya. Dan ketiga kalinya, ya kan, karena udah 3 kali, Khalad bingung, ya kan, padahal udah sholat, kok dibilang belum sholat, gitu. Apa kata Khalad? Ya Rasulullah, alimni, ya kan, ya Rasul, ya kan, ajarkan saya tentang sholat, ya kan. Kata Rasul kemudian, wa kaifa u'allimuka, bagaimana aku mengajarkan kamu, ya kan, sambil tersenyum, ya kan. Khalad menundukkan kepalanya dan akhirnya Rasul menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau seperti bagaimana aku salat. Itu artinya bahwa ada betulnya bahwa akhlak ini berasal dari diri kita sendiri, dari hati kita, dan ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i dalam satu makalahnya. Beliau menyatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tuhu." Kalau hati ini sudah enak, sudah nyaman, hadir rasa tadi, akhlak itu, la ata'tuhu, dengan sendirinya dia akan melahirkan ketaatan. Kenapa demikian? Kata beliau, kata Imam Syafi'i, ya kan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang kalau sudah tergerak hatinya, udah mulai, ya kan, hatinya, maka muti'u, ya, pasti dia akan taat, ya. Artinya ketika hati sudah mulai bergerak, maka timbul ketaatan. Orangnya ketika sudah mulai bergerak, ya kan, karena hatinya bergerak, maka dia pasti taat. Nah ini di sini bahwa bisa kita lihat bahwa akhlak itu bisa dipupuk di ladang mahabbah, rasa cinta, hati kita yang suka, ya kan. Bahwa kita juga masih ingat bahwa cinta itu melahirkan sesuatu yang positif, mudah-mudahan, ya kan. Maka ketika kita melakukan itu dengan rasa cinta dan sayang kita, maka melahirkan ketaatan. Dan tadi setelah kita pupuk itu di tanah mahabbah, maka kemudian dia akan melahirkan ittiba. Ittiba berarti bisa kita lihat akhlak-akhlak Rasul. Maka ada yang menarik nih. Biasanya kita tidak kekurangan literasi untuk mencari akhlak Rasul, karena dia ittiba. Ittiba berarti kita melakukan aktivitas sesuai yang Rasul lakukan.
ada Mustafa Sibai yang menulis yang namanya Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Ada katakan buku sangat populer La Tahzan, ya kan? Itu juga Awad Al-Qarni juga menulis, ya kan, Sirah Nabawiyah. Imam Syafi'i juga menulis Sirah Nabawiyah. Artinya banyak sekali. Dan yang menarik adalah Wami di Jeddah itu melakukan sayembara, mengadakan sayembara yang bentuknya adalah bercerita tentang Nabi, ya kan, akhlak Nabi, tapi dalam bentuk novel, cerita, ya kan. Ternyata yang dibuka di Wami di Jeddah, yang menang bukan mereka yang sekolah di Ummul Qura Mekah. Yang menjadi juara bukan mereka yang kemudian belajar di Jamiah Islamiyah Madinah atau yang di Al-Azhar misalnya di Mesir, bukan. Tapi yang menang adalah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang kebangsaan dari India. Dan itu bahasanya juga lugas karena bahasanya agak milenial. Dan bentuknya adalah novel, cerita. Itu artinya bahwa akhlak itu memang betul dasarnya dari hati, tapi dia bisa dipupuk, bisa disemai, bisa terus dihidupkan dengan cara kita merangsang itu dengan apa yang pernah Rasul lakukan. Bagaimana caranya? Ada yang ulang tahun, kasih buku itu. Bukunya namanya Rahiqul Maktum. Sudah diterjemahkan, sudah ada di Gramedia. Saya juga kemarin beli 2 karena ada yang ulang tahun 2 orang. Jadi saya kasih. Setiap ada yang ulang tahun saya kasih. Di sini ada yang ulang tahun nggak? Itu ada. Itu bagus kalau kita kasih karena bentuknya ada cerita. Ya. Nah, ini bentuknya kitabnya seperti ini. Tapi cerita-cerita model kayak apa? Novel. Ya. Artinya betul dia dari hati, tapi bisa juga dia hidup ketika kita memupuk itu dengan cara melihat apa yang pernah Rasul lakukan dengan cara ittiba tadi. Kira-kira demikian Ayahanda Bapak Haji Edong Muiz. Syukran. Ya baik, ini Ustaz ada pertanyaan dari Pak Rawidjo ini di chat. Ya. Tanya Ustaz, memelihara keimanan tadi disebutkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi orang banyak atau untuk diri sendiri. Pertanyaan dari Pak Rawidjo. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ayahanda Pak Rawidjo. Ya. Azan nggak apa-apa ya? Lanjut apa gimana? Ya, sudah, ya. Ya, silakan. Lanjut ya. Baik. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya kan, ya Rasul, saya buta, ya kan, nggak bisa ngelihat nih, ya kan. Arif anak Rasul, saya yakin engkau adalah Rasul. Buat dakwatukum mustajabah, doa engkau diampuni, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta matanya disembuhkan oleh Rasulullah, ya kan. Apa kata Rasul? Atu'ajilani autu'ajal. Mau sembuhnya sekarang di dunia atau nanti, ya kan, di akhirat bersamaku, gitu. Kita seringkali mendengar istilah takjil kalau buka puasa. Ya, para wajah mungkin sering beli takjil tuh. Ya, takjil, kenapa namanya takjil? Karena buka puasa disegerakan. Maka dia menjadi takjil. Azan maghribnya jam 5.45. Maka kita dari jam 3 udah megang es, ya kan? Udah megang kolak segala macam, ya kan? Karena takjil, ya kan, disegerakan, ya kan? Nah, Rasul tanya, mau sekarang sembuhnya atau nanti, ya kan? Loh, kenapa Rasul? Kalau sekarang engkau maksum, matamu ini tidak melihat apa-apa kecuali kebaikan. Kalau nanti dibuka, Allah kabulkan atas izin Allah, kau akan melihat mungkarat, sayyiat dan seterusnya, ya kan? Akhirnya sahabat ini singkat cerita memilih untuk didoakan sekarang juga. Tapi Rasul sudah wanti-wanti, ya. Tidak ada yang dilihat setelah matamu terbuka, ya kan, hari ini kalau atas izin Allah, kecuali kebaikan-kebaikan. Itu dulu kita sepakati ya, para ujo ya. Ya. Nah, contoh, kadang-kadang rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita. Betul nggak kira-kira?
kadang-kadang ini, ya kan, ngelihat istri kita sendiri biasa aja, tapi ngelihat istri orang lain kok rasanya luar biasa. Nah, maksud saya itu naluri nggak bisa dibunuh. Ketika kita merasa istri orang lain, tetangga itu kok jadi luar biasa, itu rezeki buat kita, ya. Artinya jangan cari celah. An-nazratul ula laka, pandangan pertama rezeki buat kita. Udah jangan ditungguin, ya kan? Nggak usah ditungguin, lewat aja. Artinya apa? Melihat sesuatu dengan kebaikan-kebaikan. Kita lihat anak kita misalnya belajarnya online 1 jam misalnya ya. Kemudian main gamenya seharian, ya kan? Tapi kita kan tidak melihat itunya, yang kita lihat kebaikan, ya kan? Ya sekarang memang saatnya sedang belajar di rumah, tapi bagaimana mungkin kita tinggalkan anak kita dalam keadaan tidak berilmu, kan begitu? Harus berilmu, harus mengetahui. Artinya memang segala yang kita lihat memang harus pada kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan itu menjadi kebaikan pribadi atau personal, dan boleh jadi menjadi kebaikan-kebaikan secara komunal, ya. Maka dalam terminologi yang disampaikan Buya Hamka tentang tasawuf modern adalah bagaimana kita menciptakan kesalehan sosial, bukan menciptakan kesalehan personal. Contoh, tiap hari Jumat di otak kita ini udah luar biasa. Habis Jumat ngaji. Kapan lagi kita mau ngaji? Nunggu kita dibacain Al-Quran dalam keadaan terbaring. Nunggu yang kita nyanyikan terbukti, ya kan? Bila Israel datang memanggil sekujur badan, ya kan? Artinya menunggu itu kan tidak. Artinya ketika kita ada wadah, kita bisa ngaji setiap hari Jumat. Bahkan kita bisa belajar, oh ini ternyata ketika ada tanwin, kemudian ada alif lam, nggak bisa dibaca tanwinnya, tapi harus ada nunnya, ya kan? Muhammadinil, ya kan? Muhammadanil misalnya, dan seterusnya. Ketika ada alif lam ketemu tanwin tadi, maka harus ada nunnya. Itu kan menjadi pembelajaran buat kita. Itu artinya bahwa pengajian kita ini juga bagian dari kebaikan-kebaikan yang didengungkan oleh Buya Hamka dengan kebaikan-kebaikan penciptaan kesalehan sosial. Kalau bertemunya dengan para wijo, bertemunya dengan Pak Darda, bertemunya dengan Pak Haji Enong Muiz, ya kan, yang baik-baik, ya kan, kira-kira kita ada celah nggak jadi nggak baik? Kan jadi baik, jadi ikut baik. Nah, artinya di situ sangat menentukan kita di akhir kita, ya kan, untuk kita menjadi baik dan baik secara pribadi ataupun baik secara komunal, ya, kesalehan sosial. Tapi yang paling penting adalah contoh kita sudah sholat Jumat, ya kan, jangan sampai anak kita nggak sholat zuhur, kan begitu. Jangan sampai kemudian istri kita nggak sholat zuhur, kita kemudian ngaji nih, jangan sampai kemudian mereka nggak ngaji hari Jumat, ya kan, karena hari Jumat hari yang luar biasa, ya kan. Itu artinya bahwa kebaikan secara individu itu juga penting, komunal juga menjadi penting. Bahkan kalau kita sudah pada tahap yang kesalehan sosial tadi, kita bisa terbawa baik, ya kan. Kita ngajak ngaji, ya kan, kita share aja tuh di grup, ingat ya, ntar ngaji, tapi kita nggak ngaji. Mandalla ala khairin kafailihi. Kita udah dapat pahala untuk ngajak orang ngaji, meskipun kita internetnya mati, lampunya mati, listriknya nggak nyala, ya kan, kuotanya habis, tapi kita udah ngajak. Itu artinya bahwa terkadang kesalehan sosial itu membawa kita kepada kesalehan personal. Menjadikan diri kita baik itu harus, tapi merasa kita lebih baik itu yang bahaya. Jadi kita berusaha menjadi yang paling baik harus, khairin nas anfa'um linnas. Tapi merasa kita yang paling baik daripada dia, itu yang bahaya. Maka cara menghilangkan itu, kita punya komunitas, kita punya saudara, kita punya keluarga. Di mana itu? Ya di STIM Muhammadiyah Jakarta ini
dalam rangka ya kita menjadi wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabri wattawasaw bil marhamah. Dan mudah-mudahan nanti hari ini kita berkumpul di Zoom, ya kan, mudah-mudahan nanti saatnya Allah pertemukan kita kembali di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Andai para wijo masuk surga duluan dan kemudian nggak nemuin saya, nggak nemuin Pak Edison, nggak nemuin Pak Darda, tolong cari kita. Tolong cari mana nih? Iya, cari kita, ya kan? Kok nggak ada gitu kan? Siapapun di sana nanti Pak Rawijo ketemu siapa aja. Wallahu alam, apa ketemu malaikat Ridwan, apa ketemu Allah langsung, ya kan? Tolong sampaikan, saya punya temen nih, punya temen kok nggak ada di sini, gitu. Karena itu yang dijamin oleh Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita punya saudara. Nah, saudara yang bagaimana? Seiman dan seagama. Di mana itu? Ya di STIM Muhammadiyah ini. Kira-kira begitu, Pak Rawijo. Ya, makasih. Sama-sama. Mohon live dulu, Pak. Ustaz. Siap. Sama juga. Pak Edison. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, khair. Mungkin cukupkan ya, Ustaz, ya, udah Alhamdulillah. punya kasar. Alhamdulillah. Mungkin saya menambahkan bahwa masalah akhlak ya, akhlak itu sebagaimana yang Nabi ajarkan ya, yang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sebaik-baiknya akhlak itu adalah akhlak Nabi, yang mana jika engkau melihat baginda Rasulullah SAW, maka engkau akan melihat Al-Quran yang sedang berjalan. Maka sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak yang seperti Rasulullah, yang seperti Rasulullah adalah yang seperti Al-Quran. Maka di mana kita harus dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita sahabat sebaik-baiknya sahabat adalah Al-Quran, karena Al-Quran lah yang menjadi penerang kita di alam kubur kita. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen. Sebagai penutup, kita mari bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan membaca surat Kafatul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ustadz Ahmad Jalil, Bapak Ibu dosen, terima kasih telah hadir di pengajian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.